Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Hadirin dan hadirat jamaah pengajian Masjid Ar-Rahmatin yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah malam hari ini kita dipertemukan kembali dalam kegiatan pengajian kita yang mudah-mudahan
Allah senantiasa memberikan kemudahan kita untuk sama-sama beribadah dalam mencapai ridhonya. Salawat dan salam tak lupa kita sajikan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Setelah kita mempelajari berkaitan dengan masalah wudu, masalah tayamum, masalah menghilangkan najis dan sebagainya, ini kita bab baru. Ini berkaitan dengan hukum-hukum sholat. Meskipun masalah sholat ini ya kita udah sering banget kita lakukan, hampir tiap hari kan ya, 5 waktu kita lakukan. Jadi alangkah baiknya kalau dalam beribadah itu kita lebih paham, lebih yakin. Dan kalau yakin dan kita paham, insya Allah ibadah yang kita lakukan itu yang mungkin di awalnya kurang khusyuk jadi bisa jadi khusyuk gitu. Karena berkat apa? Berkat kebiasaan kita yang senantiasa kita ulang dan ibadah seperti itu gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Ahkamis Shalah. Kitab menerangkan tentang hukum-hukum wahya lughatan doa. Jadi sholat itu menurut bahasa adalah doa. Jadi kalau kita sholat berarti kita berdoa. Makanya ada kawan-kawan kita yang habis salam itu ngusap muka. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian mukanya di pertanyaannya, hukum usap muka itu apa? Ternyata memang sunnah pun tidak. Kalau dalam kitab ini, jadi ulama yang mengatakan ya silahkan muka itu diusap karena ini. Jadi salat itu doa, dan kalau habis doa itu disunahkan usap muka. Gitu Pak. Jadi kan doa nih, doa. Terus kalau muka kagak diusap di kemana coba bismillah? Kagak enak ya? Iya. Amin amin. Alhamdulillahirabbil begini. Kagak enak. Jadi apa? Mau? Jadi kawan-kawan yang habis sholat tuh mukanya diusap. Kan gitu. Kalau mukanya nggak diusap, sholatnya sah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi. Itu yang salam yang pertama itu wajib, yang kedua sunnah. Kan gitu. Karena orang banyak ribut itu gara-gara apa? Ngusap muka, maka kagak ngusap muka. Sekarang assalamualaikum warahmatullahi. Begini ya, bisa lagi sholatnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Megang HP langsung ting ting ting. Saya nggak sholatnya, karena udah habis. Karena sholat itu af'alu wa aqwal, jadi perbuatan dan perkataan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Bukan diakhiri dengan usap muka, diakhiri dengan salam. Gitu ya. Jadi kalau ada kawan kita yang usap muka ya biarin aja, gitu ya. Nah ini wasyar'an kama qala Ar-Rafi'i, menurut cara ya sebagaimana dikatakan oleh Imam Rafi'i, aqwalun, aqwal artinya perkataan atau ucapan. Baca Fatihah kan ucapan itu. Ya, aqwal. Wa af'alun. Af'al itu perbuatan atau gerakan. Ruku, sujud, gitu kan.
Gerak-gerakan itu namanya af'al. Aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir, muhtatamatun bitaslim, bisyara'id mahsusatin, gitu bahasanya. Muftatah, makanya dawa iftitah. Muftatahatun bitakbir, dibuka dengan takbir Allah, gitu. Muhtatam ikhtitam ditutup bin taslim dengan salam. Jadi perkataan perbuatan yang dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam. Bisyara itu maksusah dengan syarat-syarat terkhusus, ada syarat-syaratnya gitu loh. Gerakan itu bukan gerakan sembarangan, ucapannya gitu kan gitu. Nanti kita akan bahas kaitannya dengan hal-hal yang membatalkan sholat. Lagi sholat, dehem, batal nggak tuh kalau ini kayak batal? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Padahal dia kayak apa nih? Agama. Mungkin lagi sholat semua ada apa lewat di situ ya ada deh. Batal ya sholatnya? Batal. Ucapan itu bersuara yang suaranya itu bukan suara untuk sholat gitu. Makanya ada orang yang kawan-kawannya yang nggak tahu ketika imamnya bacanya salah, dia dehem. Ini bukan dehem, bukan deh. Ada dengan tas subhanallah. Bahkan kalau orang Roman kagak boleh ngucapin tasbih dengan apa? Dengan apa namanya? Talfik ini apa? Iya, nggak boleh. Kalau orang Roman, wah, dunia salah dia. Itu jangan subhanallah, jangan. Jadi dengan apa? Dengan mengkeplekan tadi. Kira-kira dengar kayak gitu orang perempuan. Wallahu a'lam ya. Jadi jangan dehem. Karena dehem itu berapa huruf tuh? Karena mengeluarkan kata 2 huruf secara berturut-turut itu bisa batalkan sholat. 2 huruf. Berapa huruf tuh? Banyak banget kan? Ya, itu sengaja dan memang ya. Kecuali dia lagi sakit gitu kan ya. Atau kalau musim batuk itu kadang suka nular kalau yang dikagak pengen batuk. Kalau sengaja itu batal itu. Batal. Ya. Wassalatul mafruḍah, dan salat fardu itu khamsun, ada di meskipun awalnya menurut cerita gitu ya, dulu perintah salat berapa waktu? 50 waktu. 5 aja sering kita tinggalin. Jadi kan 50 waktu. Tapi pahalanya sama juga sholat 50 waktu gitu. Yajibu kullu minha di awal waqti wujuban was'an ila ayati min al-waqti ma yasa'ha fa yadifu hina itu. Wajib setiap sholat itu dilakukan di awal waktu, kecuali ila ayyabqi, sampai apa?
sampai waktu itu yang kira-kira pas untuk melaksanakan sholat. Fayadhiqu hina idzin, maka dikatakan ya udah sempit kalau sampai di akhir itu. Misalnya sholat maghrib habisnya jam berapa sholat maghrib? Sekarang maghrib masih boleh nggak? Yang tukang jalan itu udah pasti dia bilang masih. Karena saya sering jalan, kadang di mobil dia belum bisa sholat maghrib kan gitu ya. Tapi kalau yang biasa kayak pergi itu perasaan kayaknya udah habis ini. Masih ada. Sampai kapan? Sampai waktu isya. Kan gitu, sampai waktu isya. Kalau orang dulu itu nanti dipikir tandanya apa itu waktu habisnya waktu isya. Apabila apa itu? Mega habis ya? Mega. Kalau dulu masih kelihatan Pak. Mega merah. Nah, jadi lihat pulau sono itu warna merah itu masih ada. Itu maghrib. Kayak gitu. Kalau mega udah habis berarti waktu isya. Nggak percaya lihat aja ke atas menara lihat mega itu masih ada. Sawan itu masih merah. Pertama Adzuhur. Salat zuhur Pak. Kenapa nyebutnya zuhur dulu? Kagak subuh dulu. Hah? Rasulullah dulu sholat setelah mendapatkan perintah sholat 5 waktu, yang beliau kerjakan apa? Zuhur. Kan subuh zuhur. Jadi habis remang-remang dia tungguin, baru ngantuk-ngantuk. Ini sholat gimana? Waktunya tiba-tiba Bang Jibril ngajarin wudu, kemudian juga ngajarin sholat zuhur 4 rakaat. Habis itu ditunggu lagi kapan ini, kemudian asar. Bisa asar, kemudian tunggu lagi maghrib. Habis maghrib apa? Isya. Nah, habis isya tiduran. Kelamaan tungguin kan gitu ya. Nah gitu. Nah ini khamsun, ada 5. Yajibu kullu min habi awalil waqti wujuban muwassi'an ila ayat min al waqti ma yasawha fa yadhu hina idzin. Adzuhur. Qala An-Nawawi sumiyat bidzalika, dinamakan sholat zuhur gitu bahasanya. Di annaha karena sholat zahiratun jelas, wasaton nahar tengah-tengah hari kan sholat zuhur. Wa awal waktiha, waktu zuhur itu kapan? Ini kalau sekarang kita kan pakai apa itu? Tinggal pakai jam doang, lihat gitu kan gitu. Dulu kagak ada jam. Jadi wa awal waqtiha zawalu syams an wasatis sama la min nadhiri nafsil awal. Jadi kan matahari kalau dulu kita masih ngiat-ngiat dulu Pak, di matahari puncak gitu ya. Apabila sudah sono dikit, ini kan gini. Ini kayak kayak gini matahari di sana nih. Angkat aja kita nih. Nah, aku kangen nyorot ya. Buya. Apa itu buya? Jadi bisa matahari di atas gitu di kepala kita. Jadi apabila udah nyenggol dikit, udah ada dikit itu dia. Nah, tiba waktu itu, kalau pas lempengannya kagak boleh tuh. Enggak boleh sholat pas lempengannya banget. Kenapa? Ada yang mengatakan saat itu adalah di mana api neraka itu sedang panas-panasnya. Tapi kalau sekarang kayaknya kita jarang lihat matahari Pak ya. Jarang lihat matahari kita. Dulu kita matahari
mata ini taruh begini dah. Ini taruh. Jadi kalau bayangan di sini nih kan matahari, kalau pas lempeng deh sini nih. Tapi matahari sekarang kalau kita kan matahari itu di lewatnya garis khatulistiwa. Khatulistiwa lempengan mana? Oh no. Jurusannya apa namanya di Kalimantan. Kan Kalimantan kemarin kita agak ke sono ya. Kan gitu ya? Ya pokoknya kita ukur aja kalau misalnya lempeng di sini masih lempengan kemari itu belum ada zuhur. Tapi kalau sudah kemari ini dikit, berarti udah waktu zuhur. Itu waktu zuhur. Saya pernah sholat di Kalimantan. Kita biasakan sholat jam 12 ini ya. Bener Pak, jam 12 ya. Kita ukur jam 12. Saya di sana santai-santai aja gitu, bikin di sini. Kagak taunya sholatnya berapa? Jam 11 sholat zuhur. Jam 11 sholat zuhur misalnya kosong. Enggak, di sana jam 12 tapi pakai jam saya kan mundur ya. Mundur 1 jam. Ada 2 jam belum diganti gitu. Oh, jam 12 santai aja gitu. Pak lagi mau sholat ketinggalan saya orang rumah habis. Belum habis. Kalimantan kita Indonesia bagian tengah ya. Nah, jadi awal waktu itu tadi. Ma'akhiruhu ay waktu dulu ila saradil likulli syai'in mithlah ba'din. Waktu zuhur bisa sampai kapan? Sampai ini kan bayangan. Nah, ini bisa tinggal ini. Nah, tuh. Jadi kan gini nih. Ini anggap aja ini matahari, ya kan? Kalau masih begini, ini waktu zuhur masih ada. Coba ya. Kenapa? Karena bayangannya itu masih lebih pendek ketimbang gelasnya. Gitu ya. Gitu. Nah, ini udah sama belum bayangannya? Nah, kalau bayangan panjangnya sama tingginya udah sama, berarti waktu zuhur udah nggak. Nah, kalau lebih sedikit begini nih, berarti waktu apa? Waktu asar. Itu Pak itu kan asar. Gini aja, itu udah asar terus gitu kan. Lama-lama nih belum kagak ada. Ya, jadi kalau zuhur, ini belum ada. Ini tengah-tengah tuh, lihat bayang gelas. Tapi kalau misalnya udah begini dikit, ya kan, berarti udah apa nih matahari? Wah, iya ini udah johor, masih ada tuh. Nah, apabila udah sama bayangan dengan tingginya gelas, maka zuhur itu udah habis. Terus asar, agak ada tuh matahari. Berarti maghrib habisnya kapan? Oh, karena kan dia di sini ada sinar, itu sinar matahari sampai mega merah itu, merah ya. Jadi matahari nggak ada, cuman apa ya? Mega merah ya, Pak ya. Nah, itu masih ada. Sampai nanti putih, baru waktu isya, gitu Pak. Kemudian asar. Sumiyat bidzalika li mu'asarnya waktul ghurub. Karena asar itu dikit lagi mau waktu terbenam. Asar. Wa awwalu waqtiha azyada ala dzil misal. Waktunya waktu asar adalah apa? Apabila bayangan itu melebihi dari benda yang dibayangin, apa bahasanya?
Itu kayak tadi lah. Kan gitu tuh. Itu masih sama. Kalau udah lebih berarti apa? Udah masuk asar. Walil asli khamsu awqat. Nah ini Pak nih, asar itu dibagi 5 waktu Pak. Berapa waktu? 5 waktu. Yang pertama waktu fadilah, waktu yang afdal. Asar nih, waktu afdal, waktu fadilah. Waktu fadilah itu apa? Waktu yang paling utama, salat asar. Kapan? Wa huwa fi'luha awal waktu, yaitu ngerjakannya di awal waktu. Apabila Allahu salat sunnah kemudian apa? Langsung salat asar, itu namanya awal waktu. Awal waktu itu Pak. Kemudian yang kedua, waktu apa? Waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar itu kapan? Wa asyara al-musallafat wa akhiru ila ikhtiar ila diril mislik. Waktu ikhtiar itu ada yang mengatakan sampai bayangan sama dengan benda yang terkena sinar, gitu ya. Itu waktu ikhtiar. Kemudian waktu jawaz, wa asyara lahu biqauli fil jawazi ilal ghurub. Yaitu tadi itu sampai apa? Sampai terbenam matahari, itu waktu jawaz. Kemudian waktu jawaz bila karoha, waktu awal jawaz tapi nggak makruh. Wa min masiri dhillil islain ilal isfirar, sampai warnanya agak kuning-kuning. Udah berapa kira-kira itu warna kuning-kuning ya? Udah kuning-kuning itu. Kemudian waktu yang haram, waktu haram ngerjain apa? Salat asar. Tapi meskipun haram dia harus ngerjain, gitu loh. Meskipun waktunya waktu tahrim, tapi apa? Dia wajib mengerjakan itu salat. Wa waktu tahrimuha ta'khiruha ila ayyabqiya min al-amalat. Waktu tahrim itu adalah waktu yang kira-kira itu mengerjakan salat asar. Kalau dikerjakan salat asar kagak cukup itu waktunya. Kira-kira maghrib mau berapa menit lagi? Salat asar kira-kira dikerjakan berapa menit tuh? 2 menit atau 3 menit? Hah? 3 menit taruh deh ya. Taruhlah 3 menit. Itu mau dikerjakan asar, tapi pas belum selesai apa? Udah maghrib. Asar baru apa? 2 rakaat. Tiba-tiba wow, pamardi ajan. Terusin gak gitu sholatnya? Terusin. Cuman itu namanya waktunya adalah waktu tahrim. Jadi dosa nih ya. Cuman ketimbang dosa ninggalin sholat masih mending yang dikit gitu, mungkin kayak begitu tuh. Jadi ketimbang dia ngerjain, ya masih mending dikit nah. Kalau bahasa domelin akan gitu ya. Yang penting apa? Gitu. Udah habis. Ada nggak pernah sholat lagi bersolat Allahu Akbar tiba-tiba apa di masjid? Allahu Akbar. Pernah nggak bangunin? Pernah. Mana dulu? Tiduran. Nah, kemudian waktu ini wal maghrib ay salatuha wa sulu bidzalika li fi'li waktu maghrib. Kenapa dikatakan salat maghrib? Karena kerjanya waktu maghrib, waktu matahari terbenam.
waktu wahid, waktunya cuma satu, nggak ada pilihan kayak yang tadi. Bahwa ghurubu syams, yaitu apa? Terbenamnya matahari. Ai bi jami'i kasriha wa la yatur baqa'u si'an ba'da. Kalau terlambat banget ya usahakan, tapi banyak biasanya kita maghrib itu tepat waktu itu Pak. Betulnya maghrib itu biasanya ya tepat waktu maghrib itu situ. Jadi maghrib itu tadi. Nah, pokoknya waktunya cepat itu dia. Sejam antara sholat maghrib itu ada nggak sejam itu waktunya? Waktu sholat maghrib jam seperempat kalau nggak salah. Ini kan lihat di situ Pak. Maghrib jam berapa? Misalnya maghrib jam 6, isya itu kayaknya jam 7 seperempat. Ya, misalnya maghrib jam 6, isya itu jam 7 seperempat. Hah? Gitu ya. Pokoknya 15 atau 20 sekitar itu lah. 1 jam lebih. 1 jam seperempat atau 1 jam 20. Ya. Kemudian waktu isya. Waktu isya waktunya kapan? Apabila mega yang tadi tuh, atau yang gampangnya habisnya waktu maghrib kan gitu ya. Nah, isya itu yang tadi mega merah itu udah habis. Kemudian waktu isya. Sampai kapan waktu isya itu? Sampai terbit fajar. Sampai terbit fajar. Asal fajar udah terbit, fajar itu ada dua. Ada fajar kadzib, ada fajar shadiq. Fajar kadzib itu kalau kita lagi puasa biasanya ada imsak tuh. Ya Pak. Nah, ketika imsak itu fajar apa tuh? Kadzib. Ketika imsak masih boleh nggak makan? Hah? Boleh. Cuman kita ngerem betul. Ya, jadi bahasanya kita apa? Ngerem, makan dulu itu planin dulu tuh. Itu kira-kira jaraknya 10 menit. Nah, pas waktu fajar shadiqnya itu nggak boleh sama sekali tuh. Nggak boleh sama sekali makan dan ketika puasa. Nah, itu udah masuk waktu subuh. Sampai kapan? Sampai terbit matahari. Terbit matahari itu jam berapa? Kalau sekarang kira-kira jam 6 kurang berapa? Seperempat atau kurang berapa? Lihat di sana. Jadi kalau jam 6 sholat subuh itu bukan adaan lagi namanya. Kudu apa? Qadhaan. Apalagi jam 7, subuh jam 7. Hah? Apa? Daripada bukan begini. Gitu Pak ya. Ini kaitan dengan ada pertanyaan silakan Pak. Ya, kalau nggak ada kita tutup. Sebelum saya tutup ini nanti kita akan rapat sedikit Pak ya. Pokoknya ada waktu kumpulannya. Semuanya kita apa? Kita nggak undang atu-atu, kita undang rame-rame aja. Karena ini untuk kebersamaan kita. Dan kalau bukan kita yang mikirin siapa? Yang ikutin ego, aku ngapain ikut rapat kok nggak diundang begitu? Jangan. Ini rame-rame sama-sama. Emang kagak ada yang diundang. Saya umumin doang di WA. Nanti kita rapat sebentar untuk apa? Menyambut Isra dan paling enggak yaitu tadi lah, karena COVID kita ambil kelupaan nih Pak. Iya ya. Yang guru mikirin bocah kagak masuk sekolah gitu. Gitu. Ayo kalau kayaknya tadi kan. Al-Fatihah. Alhamdulillah insyaallah. Ya. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah ma'bud. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim ala wa ta'ala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman tanfa'una fid din wal akhirah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.